Ketika hati telah mendua, part 7 kecewa. Setelah meminta Nadia untuk meninggalkan Farhan, Naura keluar dari rumah wanita itu. Nadia mengikuti masuk ke mobil setelah mengunci pintu rumah. Sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan di antara mereka, apalagi Aira tertidur. Sudah terbiasa sejak kecil jika bepergian menggunakan mobil atau angkutan umum, bocah itu akan tertidur. Sesampainya di kebun binatang, Farhan memarkirkan mobil. Setelah itu ia berniat untuk membeli tiket. "Mas, panggil Niken, ya. Aku gak ikut masuk ya." "Kenapa?" "Aku tiba-tiba gak enak badan. Aku akan tunggu di warung," ucap Niken sambil menunjuk salah satu warung yang ada di lokasi parkiran itu. "Kalau lama, ya nggak apa-apa, silahkan keliling di dalam sampai anak-anak puas." "Baiklah, terserah kamu." Farhan melanjutkan niatnya kembali untuk membeli tiket masuk. Awalnya Naura juga enggan ikut karena mamanya juga tidak ikut. Tetapi Naura berpikir jika ia tidak ikut masuk, pasti istri muda ayahnya akan memonopoli sang ayah. Akhirnya Naura putuskan untuk ikut serta. Mereka berempat, Farhan, Nadia, Naura, dan Aira masuk ke kebun binatang. Naura tak sedikit pun memberi Nadia celah. Ia selalu berusaha membuat ayahnya sibuk pada dirinya dan sang adik. Nadia pun tampak kurang fokus karena kebimbangan telah melanda dirinya. "Gak masuk ke dalam, Bu?" tanya pemilik warung pada Niken sambil mengantar minuman pesanan Niken. "Enggak, Bu," jawab Niken sambil tersenyum. "Ibu bukan istrinya bapak yang tadi kan, Bu?" "Kenapa memangnya, Bu?" "Maaf, Bu, sekarang lagi zamannya pelakor, berebut laki orang. Siapa tahu saja ibu ini istri tuannya dan mbak yang tadi itu istri mudanya. Soalnya kelihatannya masih muda sekali mbak yang tadi. Dan lagi pelakornya sekarang ganas-ganas, Bu, pada nggak punya perasaan," ucap si ibu pemilik warung dengan menggebu-gebu. "Oh, bukan kok, Bu," jawab Niken. "Alhamdulillah kalau begitu. Maaf ya, Bu, bukannya saya lancang. Saya hanya suka berempati sama wanita yang diduakan suaminya." "Iya, Bu, nggak apa-apa. Permisi ya, Bu." "Iya." Tidak mungkin Niken membeberkan aib keluarganya, apalagi kepada orang yang baru ia kenal. Bahkan perkenalan pun tidak. Kenapa dibilang aib? Karena sekarang memang tengah marak kasus seperti itu. Bagi Niken, ia akan merasa malu jika ada yang tahu dirinya salah satu dari yang mengalami itu semua. Apalagi jika mereka tahu bagaimana Farhan kepadanya, juga bagaimana Farhan kepada Nadia. Pukul 3 sore mereka pulang dengan mengantar Niken, Naura, dan Aira terlebih dulu. "Kenapa harus kesini dulu?" tanya Naura dengan nada juteknya. "Karena malam ini ayah menginap di rumah mama Nadia," jawab Farhan santai. "Mamaku cuma satu ya, gak akan tergantikan dan gak akan pernah aku duakan." "Naura," Niken meredam emosi sang putri. Nadia hanya bisa diam melihat bagaimana Naura sangat tidak menyukainya. Sesampainya di depan rumah, Niken dan Naura turun dari mobil. Tanpa ada ucapan perpisahan atau sekedar berbasa-basi mengajak Nadia mampir keluar dari mulutnya. "Aku gendong Aira dulu ya." Farhan meminta izin pada Nadia untuk terlebih dahulu menggendong Aira yang tertidur untuk ditidurkan di kamarnya. "Iya, Mas," jawab Nadia. Setelah Farhan merebahkan Aira di kamarnya, Farhan menghampiri Naura yang tengah menselonjorkan kaki di karpet. "Ada apa sama kamu sebenarnya?" Farhan mencoba merendahkan suaranya. "Gak ada apa-apa, hanya wujud ketidaksukaan seorang anak pada apa yang dilakukan ayahnya," jawab Naura sinis. "Kamu masih kecil, masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi." "Ya udah sana, nanti istri kesayangan ayah kelamaan nunggunya," usir Naura. Niken menghampiri Naura dengan 2 gelas jus di tangannya. Kemudian ia memberikan satu pada sang putri. "Tolong ajari Naura sopan santun. Kamu ibunya, harusnya bisa mengajarinya hal baik." Niken tak menjawab. Ia hanya menghela napas tanpa berniat sedikit pun untuk membuka suara. Kemudian Farhan meninggalkan anak dan istrinya tanpa mengatakan apapun lagi. Sesampainya di rumah Nadia, Farhan segera masuk ke rumah itu. Ia segera menemui Nadia yang sedang berada di dapur.
karena wanita itu memang masuk lebih dulu, sementara Farhan mengunci pintu pagar dan mobilnya. "Mas," Nadia tersenyum sambil menyapa Farhan. Ia sedang membuatkan kopi untuk suaminya itu. "Maafkan sikap Naura ke kamu ya. Aku yang seharusnya minta maaf, Mas. Karena kehadiranku, Naura menjadi bersikap seperti itu," ucap Nadia sendu. "Enggak, kamu enggak salah. Memang sikap Naura yang suka seperti itu." "Mas, aku ingin menunjukkan sesuatu." "Apa itu?" "Sebentar." Nadia masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu yang ingin ditunjukkannya pada Farhan. "Ini," ucap Nadia sambil menyodorkan benda itu. "Apa ini?" Farhan menerima benda itu kemudian mengamati. "Kamu hamil?" seru Farhan tak percaya. "Iya Mas, aku hamil." "Alhamdulillah, selamat ya." Farhan meraih tubuh Nadia untuk dipeluknya. Nadia tersenyum dalam pelukan Farhan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan sesuatu setelah anak itu lahir. "Semoga anak kita laki-laki, karena sudah lama aku ingin sekali punya anak laki-laki. Amin." Waktu terus berlalu. Kini kandungan Nadia sudah memasuki bulan ke-7. Tak ada sesuatu yang berarti terjadi selama 6 bulan terakhir. Niken bersikap biasa saja. Begitu juga dengan Naura. Gadis yang sedang beranjak remaja itu memilih untuk tidak lagi ikut campur pada urusan orang tuanya. Sakit hati memang Niken rasakan, tetapi Niken seolah telah mati rasa. Sudah 3 bulan juga ia membuka usaha lain selain warung makannya, tanpa sepengetahuan Farhan. Hal itu ia lakukan agar ia bisa terbebas dari suaminya secara perlahan. Mungkin orang lain mengatakan, Niken bodoh karena memilih bertahan di tengah rumah tangga yang sudah tidak sehat lagi. Namun, semua itu ia lakukan karena ia ingin mempertahankan hak anak-anaknya. Bukannya mata duitan atau apa, tetapi melihat anak-anaknya yang ikut merasakan hidup susah, ia tak rela jika ada wanita lain dan anak lain yang akan menikmati semua itu dengan cuma-cuma. Hubungan Niken dan Nadia pun masih sama. Niken memilih menghindar dan tidak mau membuka diri pada madunya itu. Sudah berapa kali kesempatan Nadia mencoba mendekati Niken, tetapi selalu tak dihiraukannya. Mendengar kehamilan Nadia pun, Niken memilih untuk biasa saja. "Ken, nanti temani Nadia ke dokter ya. Aku ada urusan," pinta Farhan. "Memangnya gak bisa pergi sendiri?" jawab Niken santai. "Kamu gak mau?" "Maaf mas, aku gak bisa." "Kamu mulai membantah lagi?" "Mas, mana janjimu dulu yang katanya bisa adil pada kami?" "Apa karena aku diam, mas mengira aku menerima semuanya?" "Mas silakan kalau mau memanjakannya, tapi jangan seret-seret aku. Ini yang aku gak suka dari kamu. Kamu selalu membangkang. Membangkang atau enggak pun, aku akan selalu salah di mata kamu. Satu hal yang harus mas ingat, aku bertahan bukan karena aku cinta mati sama kamu. Aku bertahan semata-mata hanya untuk anak-anak." "Maaf mas, sudah siang. Aku harus pergi, ada urusan." Niken berdiri dari duduknya, tanpa memedulikan Farhan yang mulai tersulut emosi. Farhan membanting sendok dan garpunya dengan keras ke piring. Ia tak menyangka jika Niken akan kembali seperti itu. Meninggalkan Farhan, Niken mengunjungi kafenya. Kafe sederhana berukuran kecil yang ia beli dari tabungannya. 3 bulan sejak dibuka, kafe itu lumayan ramai, karena memang sengaja ia konsep agar anak-anak muda betah di tempat itu. Ia berharap usahanya akan maju, agar ia mampu berdiri sendiri tanpa Farhan. Hari ini ulang tahun Aira. Niken berniat ingin mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk putri bungsunya itu. Tanpa sepengetahuan anak-anak dan Farhan, wanita itu menyiapkan segala sesuatunya. Ada kue ulang tahun juga nasi kuning yang akan siap di meja makan. Niken menunggu mereka pulang, karena Farhan yang menjemput anak-anak. Namun, sampai pukul 5 sore mereka belum juga sampai rumah. Padahal biasanya, hari Jumat mereka akan sampai rumah pukul 2 setelah telatnya. Menghubungi ponsel Farhan tak mendapat jawaban. Ponsel Naura tidak aktif, sedangkan Nadia ia tak memiliki nomornya. Setelah menjemput Naura dan Aira, Farhan membawa mereka ke rumah Nadia. "Mau ngapain kita kesini ya?" tanya Naura tidak suka. "Mau jemput mama Nadia, kita akan ke puncak dan menginap di sana." Setelah Farhan membunyikan klakson, Nadia keluar dari dalam rumah, kemudian masuk ke mobil.
Sama Mbak Niken kan mas? Enggak, dia ada urusan, menolak waktu aku ajak. Ucap Farhan, bohong. Ia masih kesal pada sikap Niken. Kalau nggak sama mama aku nggak mau ikut ya, ujar Naura. Bisa nggak kamu nurut sama ayah? Seru Farhan. Tapi aku sama Aira nggak bawa baju. Kita bisa beli nanti. Mama nggak ikut kak? Tanya Aira polos. Naura menggeleng. Sejujurnya Naura kesal pada Aira yang menerima kehadiran Nadia. Tetapi Naura tidak bisa berkata apa-apa karena Aira memang belum paham dengan apa yang terjadi. Niken masih setia menunggu suami dan anak-anaknya. Makanan yang telah disiapkannya pun masih belum tersentuh. Azan maghrib berkumandang. Ia memilih untuk mengunci semua jendela dan menutup gordennya. Setelah itu, ia memilih untuk melaksanakan kewajibannya. Cemas menggelayuti hati Niken. Belum ada satu nomor pun yang bisa ia hubungi. Akhirnya ia putuskan untuk menghubungi Nadia lewat akun messengernya. Karena hanya itu yang Niken tahu dari Nadia. Setengah jam menunggu, belum ada tanda-tanda pesannya dibaca oleh Nadia. Niken membuka akun Facebook. Di sana tampak Farhan sedang melakukan siaran langsung. Ia menontonnya. Hatinya hancur. Di sana ia melihat Farhan bersama Nadia juga kedua putrinya sedang melakukan acara bakar-bakar ikan di depan sebuah villa. Semua terlihat bahagia, kecuali Naura. Dalam siaran langsung itu, Naura terlihat murung, tidak seperti Aira. Bagi Niken, dia tak apa jika memang Farhan tak lagi menginginkannya. Tetapi ia tak sanggup jika harus hidup tanpa kedua anaknya. Jika harus melihat anaknya bahagia bersama wanita lain yang menjadi ibu tiri mereka. Dengan air mata yang mengalir dalam diamnya, wanita itu membereskan seluruh isi meja. Ia bisa menjamin jika tak ada yang akan pulang malam ini.